tubuh manusia disusun oleh berbagai jenis sel yang bekerja secara kompleks, yang membuat kita dapat melaksanakan seluruh aktivitas sehari-hari. Nah, dari sekian banyak sel tersebut, kami akan membahas tentang sel saraf. Sel saraf atau disebut juga dengan neuron adalah satuan kerja utama dari sistem yang menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsangan. Jutaan sel saraf ini membentuk sistem saraf manusia. Struktur dan bagian-bagian sel saraf memiliki fungsinya masing-masing agar sel saraf atau neuron ini dapat bekerja secara optimal. Struktur sel saraf terdiri dari dendrit, badan sel, nukleus, diorit atau akson, selubung mielin, sel Schwann, nodus Ranvier, dan juga sinapsis. Perjalanan impuls dimulai dari dendrit dikirim ke badan sel, diteruskan ke neurit, dan impuls mengalir sepanjang akson untuk seterusnya dihantarkan ke neuron lain oleh akson. Setiap bagian dalam neuron memiliki fungsinya masing-masing. Dendrit akan menerima impuls dan menghantarkannya ke badan sel. Badan sel akan menerima impuls dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Nukleus akan mengatur aktivitas neuron. Akson akan menerima impuls dari badan sel dan menghantarkannya ke sel saraf lain. Nodus Ranvier akan mempercepat penghantaran impuls, dan sel Schwann akan menyediakan makanan untuk akson. Ada 3 macam neuron berdasarkan fungsinya, yaitu neuron sensorik atau aferen, neuron motorik atau eferen, dan neuron asosiasi atau penghubung. Neuron sensorik berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Reseptor adalah penerima rangsang dan organ reseptor adalah alat indera. Neuron motorik berfungsi menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Efektor ini berupa otot dan kelenjar. Sedangkan neuron asosiasi berfungsi menghubungkan neuron sensorik dengan neuron motorik. Neuron asosiasi terdapat di dalam otak dan sumsum tulang belakang. Susunan sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari sistem saraf pusat dan tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi berdasarkan tempat terdiri dari kranial dan spinal, berdasarkan fungsi terdiri dari somatis dan otonom. Kita akan mulai dari sistem saraf pusat yang dilindungi oleh selaput Meninges. Sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan juga sumsum tulang belakang. Nama otak. Otak merupakan saraf utama karena berperan dalam mengatur seluruh aktivitas tubuh. Bagian dari otak, yang pertama ada bagian luar otak atau disebut juga korteks, yaitu yang berwarna abu-abu. Pada bagian ini banyak mengandung badan sel saraf yang disebut dengan substansi gresea. Yang kedua ada bagian dalam otak atau medula yang berwarna putih. Pada bagian ini banyak mengandung neurit dan dendrit yang disebut substansi alba. Nah, struktur pada bagian otak itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada cerebrum atau otak besar, yang kedua ada mesencephalon atau otak tengah, yang ketiga ada cerebellum atau otak kecil, lalu ada thalamus, ada hipotalamus, dan juga ada kelenjar pituari yang merupakan bagian dari diencephalon atau otak depan. Lalu ada pons dan juga medula oblongata yang merupakan brainstem atau batang otak. Yang pertama akan kita bahas ialah otak besar. Otak besar ini merupakan bagian utama dari otak. Otak besar ini berfungsi untuk mengatur suhu dan juga gerakan. Dalam otak besar ini terdapat miliaran neuron dan juga glia. Terdapat 4 bagian otak besar yang disebut dengan lobus. Yang pertama, ada lobus frontalis yang berfungsi untuk mengkoordinasikan perilaku dan mengatur impuls. Yang kedua,
ada lobus temporalis yang berfungsi sebagai pusat pendengaran dan menginterpretasikan reaksi. Yang ketiga, terdapat lobus parietalis yang berfungsi untuk mengatur sensasi tubuh. Kemudian yang keempat, terdapat lobus occipitalis yang berfungsi sebagai aspek penglihatan. Yang kedua, otak depan. Otak depan ini terdiri dari hipotalamus dan talamus. Hipotalamus berperan dalam mengatur suhu tubuh, rasa lapar, dan rasa haus, sedangkan talamus berperan dalam pengaturan perasaan dan gerakan. Selanjutnya, yang ketiga, ada otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah ini berfungsi untuk mengatur pergerakan mata dan juga mengatur suara yang diterima oleh otak. Lalu otak kecil atau yang disebut juga cerebellum terletak tepat di bawah bagian posterior otak besar. Pada bagian bawah otak kecil terdapat jembatan Farol. Otak kecil berfungsi yaitu sebagai mengatur keseimbangan gerak, koordinasi gerak otot, dan posisi tubuh. Selanjutnya, yang kelima, jembatan Farol. Jembatan Farol itu berfungsi untuk yang pertama, menghantarkan impuls otot-otot bagian kiri ke kanan tubuh. Yang kedua, menghubungkan otak besar dengan otak kecil. Keenam, sumsum lanjutan yang merupakan lanjutan otak yang menghubungkan antara otak dengan sumsum tulang belakang, yang berfungsi untuk yang pertama mengatur denyut jantung, kedua mengatur pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, ketiga mengatur gerak alat pencernaan, keempat mengatur sekresi kelenjar, yang kelima mengatur bersin, sendawa, batuk, dan muntah, yang keenam mengatur gerak alat pernapasan. Bagian saraf pusat kedua yaitu sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan lanjutan dari medula oblongata yang dimana terdapat di dalam rongga tulang belakang. Bagian luar atau tepi berwarna putih atau yang disebut dengan substansi alba. Dan bagian dalamnya berwarna abu-abu atau yang disebut dengan substansi grisea. Sumsum tulang belakang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari dan ke otak, serta sebagai pengatur gerak refleks. Sumsum tulang belakang terdiri dari saraf spinal, sumsum bagian dalam, sumsum bagian tepi, kanal pusat, sayap dorsal, sayap ventral, badan sel neuron motorik, akson neuron motorik, badan sel neuron sensorik, dan akson neuron sensorik. Sistem saraf tepi dibagi menjadi dua, yaitu saraf kranial 12 pasang dan juga saraf spinal 31 pasang. Saraf kranial berasal dari otak, saraf spinal berasal dari sumsum tulang belakang. Cabang-cabang saraf spinal mempersatukan seluruh otot, rangka, dan kulit. Saraf kranial 12 pasang terdiri dari saraf leher 8 pasang, lalu ada saraf spinal 31 pasang terdiri dari saraf punggung 12 pasang, saraf pinggang 5 pasang, dan saraf pinggul 8 pasang. Sedangkan sistem saraf kranial terdiri dari saraf olfaktori, saraf optik, saraf okulomotor, saraf koklear, saraf trigeminal, saraf abdusen, saraf fasial, saraf auditori, saraf glosopharyngeal, saraf vagus, saraf aksesoris spinal, dan yang terakhir saraf hipoglosal. Selanjutnya, sistem saraf tepi. Berdasarkan fungsi, sistem saraf tepi dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik atau saraf sadar mengatur gerakan yang disadari, contohnya gerakan kaki melangkah. Berdasarkan arah impuls yang dibawanya, saraf somatik dibagi menjadi sistem saraf afferent membawa impuls dari reseptor ke saraf pusat dan sistem saraf efferent.
gerak organ yang bekerja secara otomatis, contohnya gerak otot polos, otot jantung, pembuluh darah, usus, lambung, dan kelenjar. Sistem saraf otonom terdiri dari saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Keduanya bekerja secara berlawanan. Dengan adanya sistem simpatik dan parasimpatik yang bekerja secara berlawanan, maka terjadilah jenis gerak. Yang pertama ada gerak biasa atau gerak sadar, lalu yang kedua ada gerak refleks atau gerak tidak sadar. Gerak biasa yang merupakan gerakan yang disadari, contohnya melangkahkan kaki ke suatu tempat, menyapu, dan juga berlari. Kita lihat mekanisme gerak biasa. Hantaran impuls pada gerak biasa dimulai dari reseptor sebagai penerima rangsang. Lalu impuls tersebut kemudian dihantarkan menuju neuron sensorik untuk kemudian diolah di otak. Respon dari otak oleh saraf motorik diantarkan ke efektor sehingga terjadilah gerakan. Jadi beginilah urutan perjalanan impuls pada gerak biasa. Selanjutnya gerak refleks yang merupakan gerakan yang tidak disadari. Gerak refleks hampir sama dengan gerak biasa. Bedanya hantaran impuls pada gerak refleks tidak melalui pengolahan oleh saraf pusat. Neuron di otak hanya sebagai konektor saja. Lalu ada dua macam konektor pada gerak refleks. Yang pertama, konektor di otak dan sumsum tulang belakang. Contoh gerak refleks melalui neuron konektor otak yaitu pupil mata kecil saat terkena cahaya terang. Lalu contoh gerak refleks melalui neuron konektor sumsum tulang belakang adalah tangan dikembangkan untuk menjaga keseimbangan tubuh saat kita terjatuh. Mekanisme dari gerak refleks dimulai dari reseptor impuls yang dihantarkan oleh neuron sensorik melewati otak, kemudian dikirim ke sumsum tulang belakang. Di sumsum tulang belakang, impuls akan diproses untuk dihantarkan ke neuron motorik. Neuron motoriklah yang akan menyampaikan ke efektor, sehingga terjadilah gerakan yang tidak disadari. Impuls yang akan masuk ke sistem saraf akan dihantarkan melalui dua cara, yaitu melalui neuron dan melalui sinapsis. Penghantaran impuls melalui neuron terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara bagian dalam dan bagian luar membran serabut saraf. Saat istirahat, bagian luar membran serabut saraf bermuatan positif, sedangkan bagian dalamnya bermuatan negatif. Peristiwa ini biasa disebut polarisasi. Ketika menerima rangsangan, bagian luar membran serabut saraf bermuatan negatif, sedangkan bagian dalamnya bermuatan positif, atau biasa disebut dengan depolarisasi. Kemudian terjadi perpindahan aliran listrik dari negatif ke positif. Impuls akan diteruskan ke otak dan sumsum tulang belakang, sehingga timbul respon. Respon tersebut sedangkan pengantaran impuls dari sinapsis dimulai dari membran parasinapsis, kemudian vesikel-vesikel akan menuju membran parasinapsis karena pengaruh dari Ca2+. Vesikel akan melepas neurotransmitter yang berfungsi untuk menghantarkan impuls ke ujung dendrit sel saraf. Neurotransmitter akan menerima impuls dan berdifusi melalui celah sinapsis. Kemudian, berikatan dengan reseptor yang berada di pasca sinapsis. Ikatan ini menyebabkan impuls bisa diteruskan ke saraf lain. Berikut merupakan catatan dari penghantaran impuls melalui sinapsis.